Salam Jemaat GKJ Salatiga Timur, berjumpa bersama saya, Seidi Kerusti Tangale, mahasiswa pembelajaran lapangan terpadu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi UKSW, dalam taat Warta Jemaat edisi Minggu 1 November 2020. Selamat menyaksikan. Majelis menerima permohonan pengukuhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan gerejawi atas nama Saudara Kurnia Destrianto, putra Bapak Hirlan dan Ibu Kristina Hartini dari Pepantan Nyamat dengan Saudari Kristian Nila Putri, putri Bapak Bambang Mardianto dan Ibu Niken Sekarwati dari wilayah 1 pada hari Sabtu 7 November 2020 jam 9 pagi di GKJ Salatiga Timur. Serta Saudari Rihan Agung Susilo, putra Bapak Mardi Arianto dan Ibu Lydia Suwarti dari Pepantan Gombang Setno dengan Saudari Dani Widyaswari, putri Ibu Sumiati Siska Kristiani dari GJKI Agape Ngawen Salatiga pada hari Minggu 8 November jam 8 pagi di GJKI Agape Ngawen Salatiga. Kiranya Tuhan menyertai dalam setiap rencana yang sudah dibuat. Pusat Pengajaran dan Pembelajaran Inovatif Universitas Kristen Satya Wacana membutuhkan 1 orang tenaga administrasi. Lamaran paling lambat tanggal 30 November 2020 ditujukan kepada pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kantor gereja pada jam kerja. Terima kasih. GKJ Salatiga Timur membutuhkan seorang pekarya atau koster bagi jemaat yang bersedia dan bersetia untuk berpelayanan di GKJ Salatiga Timur dapat menghubungi kantor kerja pada jam kerja atau melihat informasi berikut ini. Tuhan memberkati. Segenap majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat bertambah usia bagi jemaat yang berulang tahun pada tanggal 2 sampai 8 November 2020. Serta kami PLT Fiskom UKSW mengucapkan selamat bertambah usia bagi GKJ Salatiga Timur yang ke-37. Kiranya dapat menjadi berkat bagi lingkungan serta dapat menjadi gereja yang selalu memberikan nilai-nilai positif pada masyarakat. Sekian Warta Jemaat edisi Minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, tetap jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah keluarga Minggu Biasa 31 dengan tema Merendahkan Diri, Tuhan Memberkati. Minggu Legi 1 November 2020. Sebelum mulai ibadah, kita bersaat teduh sejenak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Yang ditebusnya dari kuasa yang disahkan.
yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama kita menyanyikan Allahku Dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebenarannya diberitakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Ibadah Minggu Biasa ke-31 ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Damai Kristus besertamu. Dan bersamamu juga. Umat dipersilakan untuk duduk. Santo Agustinus pernah berkata, hanya melalui kerendahan hati, seseorang dapat meraih surga. Allah adalah sempurna, dan kesombongan membuat kita jauh dari Dia. Tetapi melalui kerendahan hati, kita dapat mendekati Dia. Menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 2, Mulia, Mulia namanya. Mulia namanya. Bagi Yesus kemuliaan, puji, sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat. Bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia,
Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kolose 3 ayat yang ke-12. Marilah bersama-sama kita memasuki masa saat hening. Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Aku mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dosaku kuberitahukan padamu, dan kesalahanku tidaklah aku sembunyikan. Amin. Bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 39 ayat yang ketiga. Ku diberi belas kasihan. Ini tetap pengakuanku, jikalau orang ingin tahu, hanya berkat pengasihanmu. Rukunlah aku dan engkau, ku merendahkan diriku, dan ku agungkan rahmat-Mu. Ku merendahkan diriku, dan ku agungkan rahmat-Mu. Umat diundang untuk berdiri dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. 1 Tesalonika 2 ayat 12. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bersama menyanyikan semua anugerahnya. Kebaikanmu bukan karena
Saatnya kita akan bersama menerima sabda Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bersyukur untuk anugerah-Mu yang lumintu di dalam kehidupan kami, dan itu cukup untuk meneguhkan iman dan pengharapan kami yang hanya kepada-Mu, bahkan juga dalam mewujudkan kasih dan syukur. Saat ini kami menyediakan hati dan pikir kami menjadi tanah yang subur untuk menerima rema benih sabda-Mu. Engkau yang menaburkan benih sabda itu, dan setiap kami bersedia dan bersetia untuk mendengar dan menindaklanjutinya. Di dalam Kristus Yesus Sang Sabda kami berdoa. Amin. Bagian sabda yang hendak kita perhatikan bersama di saat ini dari kitab Yosua pasal 3 ayat 7 sampai 17. Yosua pasal 3 ayat 7 sampai 17. Perikop ini diberi tema oleh Lembaga Alkitab Indonesia, menyeberangi Sungai Yordan. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari inilah Aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu." Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu." Lagi kata Yosua, "Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalonya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan menindaklanjuti firman-Nya. Haleluya. Isinyo kapar kapingahan winangsit ken dening pangeran Dios roh
ono suka piwulan margining kautaman dimentyang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas yang hendak kita perhatikan dari kitab Yosua pasal 3 ayat yang ke-10. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Melalui perikop kita dan terkhusus nas kita, di minggu biasa ke-31 ini kita akan dituntun dengan tema merendahkan diri, Tuhan memberkati. Merendahkan diri atau merendahkan hati, Tuhan memberkati. Ibu, Bapak, dan Saudara, mungkin kita pernah mendengar ungkapan, bisa apa mereka tanpa saya? Bisa apa mereka tanpa saya? Di sisi lain, kalau kita perhatikan ungkapan ini, bisa dikatakan sebagai ungkapan kesombongan karena merasa diri mampu, merasa diri bisa, merasa diri sanggup, hingga memandang rendah yang lain. Tapi juga bisa dimaknai bahwa ini menjadi bagian bagaimana seseorang itu mengungkapkan eksistensinya, kemampuannya, dan sepanjang difungsikan secara tepat tentu tidak menjadi masalah. Ya, kita akan memperhatikan ada 7 hal yang berpotensi menjerumuskan manusia pada sifat sombong. 7 hal yang berpotensi menjerumuskan manusia pada sifat sombong. Apa itu? Yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, amal dan ibadah. Yang ketiga, keturunan. Keempat, ketampanan atau kecantikan. Lalu yang kelima, harta kekayaan. Lalu yang keenam, kekuatan atau kekuasaan. Lalu yang ketujuh, memiliki pengikut, murid, dan kerabat yang banyak. Nah, mari kita merefleksikan 7 bagian itu. Apakah benar ketika memiliki ilmu pengetahuan, amal dan ibadah, keturunan, ketampanan atau kecantikan, harta kekayaan, kekuatan dan kekuasaan, memiliki pengikut, murid dan kerabat yang banyak, menjadikan kita mudah untuk sombong? Tentu setiap saya, ibu, bapak, saudara yang bisa mengukur itu. Nah, mari kita akan memperhatikan apa itu kesombongan. Di dalam Wikipedia, kesombongan berasal dari kata sombong, juga angkuh, takabur, arogan, atau congkak. Itu merupakan suatu perasaan atau emosi dalam hati yang dapat mengacu pada 2 makna umum. Dalam konotasi negatif, biasanya mengacu pada perasaan meningkatnya status atau prestasi seseorang, dan seringkali hal ini disebut sebagai keangkuhan. Sementara dalam konotasi yang positif, itu mengacu pada satu perasaan puas diri seseorang terhadap tindakan atau pilihannya sendiri, atau terhadap pihak lain, atau juga terhadap suatu kelompok sosial. Dan hal ini dapat dikatakan sebagai satu produk turunan dari pujian, refleksi diri, atau rasa memiliki yang terpenuhi. Nah, ini pun menjadi bagian permenungan saya, ibu, bapak, dan saudara, berkonotasi negatif atau berkonotasi positif kesombongan itu.
Berbicara tentang kerendahan hati, kita akan belajar dari Yosua. Apa yang terjadi pada Yosua tidaklah kecil. Ia ternyata dipilih Tuhan untuk melanjutkan kepemimpinan Musa atas bangsa Israel. Ketekunannya, kesetiaannya, imannya sudah teruji sejak semula ketika ia masih menjadi abdi Musa. Lalu Yosua pun dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa. Tentu ini sebuah kehormatan yang sangat besar. Yosua bisa menjadi sombong karenanya. Tetapi kalau kita memperhatikan di dalam kitab Yosua, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kesombongan sama sekali. Mari kita perhatikan. Sebelum memasuki sungai Yordan, Tuhan berbicara kepada Yosua, "Pada hari ini aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel." Pada hari ini aku, Tuhan, hanya besar, mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Mari kita perhatikan apa tanggapan atau apa respon Yosua. Bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Perhatikan, Yosua tidak berkata, "Lihatlah hari ini kamu semua melihat bagaimana Tuhan membesarkan namaku, meninggikan aku di tengah-tengah kamu sekalian." Yosua tidak berkata, "Akulah yang terpilih, lebih tinggi dari kalian semua. Dan jika kalian selamat, itu semua berkat saya." Tidak. Sama sekali tidak. Yosua memusatkan perhatian bukan kepada dirinya sendiri, melainkan kepada Tuhan. Teladan yang luar biasa. Nah, mari bagian ini kita tarik di dalam kehidupan saya, ibu, bapak, dan saudara. Nilai kerendahan hati, nilai merendahkan diri, dan sungguh-sungguh itu mendatangkan berkat secara khusus bagi Yosua dan secara luas bagi bangsa Israel. Tentu ketika kita juga memiliki sikap, sifat, kerendahan hati, Tuhan juga akan memberkati kehidupan kita. Yosua fokusnya hanyalah Tuhan sebagai satu-satunya yang dimuliakan dalam segala peristiwa yang pernah, sedang, dan akan terjadi. Yosua memilih untuk tidak merebut apa yang menjadi hak Tuhan. Bagaimana kehidupan kita? Ketika kita diberkati dan mengalami peningkatan, karir naik, posisi naik, atau kehidupan yang lebih baik, bersyukurlah kepada Tuhan. Berikan kemuliaan hanya baginya. Dan jangan merebut hak Tuhan dengan memegahkan diri sendiri. Mengenal diri sendiri membuat kita berlutut dengan rendah hati. Bunda Teresa menekankan itu kepada saya dan ibu, bapak, saudara. Jika mari merendahkan diri, merendahkan hati, Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk dalam saat hening.
Saat hening selesai. Jemaat kami panggil untuk berdiri. Marilah bersama mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk sabda-Mu yang mengajarkan kami akan nilai kerendahan hati. Kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan pikir dan laku kami untuk sungguh-sungguh mewujudkan apa yang Kau sabdakan. Di saat ini kami bersatu hati dalam iman dan pengharapan, berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia, terkhusus bangsa Indonesia, yang sedang memasuki adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi virus corona. Tuhan memberkati pemerintah dan jajarannya dari pusat hingga daerah, dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi virus corona. Aparat keamanan, TNI dan Polri, Satpol PP, yang mengawal kebijakan pemerintah, para sukarelawan, para tenaga profesional sesuai kepakarannya, baik pakar medis, pakar ekonomi, pakar sosial, pakar pendidikan, untuk memikirkan langkah-langkah taktis strategis dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi virus corona. Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat, agar bersatu hati dalam niat dan tekad untuk bersama mendukung pemerintah dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi virus corona. Berkati saudara-saudari kami yang terdampak pandemi virus corona, baik dalam sisi ekonomi, sosial, pendidikan, dan yang lainnya. Mampukan mereka untuk terus beriman dan berpengharapan hanya kepadamu, ya Tuhan, dan Tuhan melimpahkan berkat bagi mereka. Berkati pula gereja-gerejamu, terkhusus GKJ Salatiga Timur, yang di tahun ini memasuki 37 tahun pendewasaan GKJ Salatiga Timur. Biarlah kami terus semakin intim dengan Tuhan, hangat persaudaraan dan peduli dengan sesama. Demikian pula ya Tuhan, di dalam GKJ Salatiga Timur mewujudkan pemeliharaan iman dan kesaksian melalui kegiatan-kegiatan gerejawi yang diselenggarakan. Berkati anggota majelis, anggota komisi, anggota panitia dan tim untuk terus mampu memerankan fungsi tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan, pemeliharaan, dan kesaksian. Demikian pula tenaga administrasi, pekarya di dalam menjalankan peran tugas tanggung jawabnya. Engkau juga campur tangan memberi jalan keluar yang terbaik untuk pergumulan Pepandan Gumbang Setro berkait dengan status tanah dan gedung gereja. Engkau memberkati panitia pembiakan dan penahbisan pendeta dalam mempersiapkan dan mewujudkan pelaksanaan pembiakan dan penahbisan pendeta pada bulan Februari tahun 2021 nanti. Demikian pula umat-Mu, anak-anak sampai adiuswa. Demikian pula berat Kristen GKJ Salatiga Timur, dengan segala pergumulan, harapan, dan kebutuhan hidupnya, Tuhan senantiasa memberkati mereka dengan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, keharmonisan, kesuksesan, dan kecukupan rezeki. Dengan apa yang Kau
anugerahkan itu, mereka semakin bertekun untuk saling memperhatikan, mendoakan, dan mendorong di dalam iman, pengharapan, kasih, dan syukur. Ya Allah, Engkau juga mendengar setiap ungkapan isi hati kami yang kami naikkan di hadirat-Mu. Inilah ya Tuhan ungkapan isi hati kami, panuwun dan panyuwunan kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Dikutip dari Mazmur 107 ayat 8 dan 9. Marilah kita menyatakan salah satu tanda syukur dan setia kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Persembahan akan diedarkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 450 bait pertama dan ketiga, Hidup Kita yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagiku? Dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Jemaat
Dimohon untuk berdiri. Mari kita berdoa untuk mengantarkan persembahan ini. Inilah ya Tuhan, salah satu wujud tanda syukur dan setia kami kepadamu. Tuhan menerima dan memberkati sehingga penggunaan persembahan ini untuk mewujudkan pemeliharaan dan menyaksikan karya keselamatan-Mu melalui Gereja GKJ Salatiga Timur. Majelis yang mengelola persembahan ini, Tuhan berkati, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik, jujur dan bertanggung jawab, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan jemaat Tuhan dibangun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Arahkanlah hati kita kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita arahkan hati kehidupan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, mari kita akhiri ibadah ini dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 249, bait 1 dan 3, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat nurut firman-Nya, berkasih-kasihan.